Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wassalatu wassalamu ala afdali rusulih Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ikhwanih wa man istanna bisunnatihi ila yaumi liqa'ih. Amma ba'du. Teman-temanku, sahabat-sahabatku, saudara-saudariku, kaum muslimin dan muslimat, di mana saja Anda berada, rahimakumullah. Semoga tidak berlebihan jika kita membenarkan ungkapan bahwa kita sebagai kaum mukminin sepantasnya untuk tetap berbahagia di tengah wabah corona. Mengapa demikian? Karena di tengah gentingnya kondisi wabah yang terus meluas dengan jumlah yang semakin bertambah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita anugerah yang begitu besar. Dipertemukannya kita dengan Ramadan. Dan Ramadan adalah sebuah karunia, sebuah anugerah terindah dari Allah Subhanahu wa ta'ala saat ini. Mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan sebuah perintah di bulan Ramadan, yaitu siyam. Dan siyam, puasa, adalah ibadah yang menjanjikan begitu banyak kebahagiaan. Di antara kebahagiaan yang akan dirasakan oleh seorang mukmin di tengah-tengah siyamnya adalah yang dinukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth yawma idzin wala yaskhab wa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni imru'un sha'im." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal hadisnya, beliau menyatakan, apabila salah seorang di antara kalian sedang berpuasa, maka janganlah ia melakukan ucapan atau perbuatan yang kotor, jorok. Jangan pula ia berteriak-teriak. Seandainya ada seseorang yang mencacinya atau bahkan memeranginya, cukuplah dia memberikan respon terhadap tindakan tersebut dengan mengucapkan, aku sedang berpuasa. Subhanallah. Selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fawalladzi nafsu Muhammadin biyadihi." Demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya, la khalufu famis shaimi atyabu 'indallahi min rihil misk. Sungguh bau mulut tidak sedap seorang yang sedang berpuasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala lebih wangi daripada minyak kasturi misk. Allahu akbar. Saat seseorang berpuasa, lambungnya kosong, kerongkongannya juga kering, maka sangat mungkin untuk tercium darinya aroma yang tidak sedap bila dibandingkan dengan kondisi lambungnya yang terisi, kerongkongannya yang tidak kering, mungkin tidak keluar aroma tersebut. Seorang yang sedang berpuasa, bibirnya kering, kerongkongannya kering, perutnya kosong, lapar, dan seterusnya, maka kemudian tercium darinya aroma yang tidak sedap. Ternyata untuk aroma yang tidak sedap itu, ada keistimewaan tersendiri bagi seorang hamba Allah yang terpanggil atas nama iman untuk berpuasa. Nabi menyatakan, la khalufu famis shaimi 'indallah atyabu min rihil misk.
Beliau bersumpah, Nabi Muhammad SAW menegaskan dalam sumpahnya, demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya, sungguh bau tidak sedap mulut seorang yang sedang berpuasa di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih wangi daripada minyak kasturi al-misk. Subhanallah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walis-shaimi farhatan. Dan bagi seorang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Catat ini. Kita yang sedang berpuasa di sepanjang Ramadan, kita berpeluang untuk mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan itu telah digaransi dalam hadis yang sahih, wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lis-shaimi farhatan. Bagi seseorang yang berpuasa menjalankan siyam, dia akan dapat dua kebahagiaan sekaligus. Farhatun 'inda fitrih. Kebahagiaan yang ia dapatkan di dunia saat ia berfitri, saat ia berbuka, saat ia menyelesaikan bilangan puasanya sehingga ia beridul fitr. Seorang mukmin yang menjalankan siyam dengan sebaik-baiknya, dia pasti akan merasakan kebahagiaan saat berbuka dan ia akan merasakan kebahagiaan saat beridul fitri. Sukacita dengan harapan yang besar, dengan prasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dia akan mendapatkan ampunan Allah. Maka ia berbahagia. Sekalipun siyam itu dijalankan di tengah-tengah merebaknya wabah corona. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup hadisnya ini dengan menegaskan wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan yang pertama adalah di dunia saat ia berbuka dan saat nanti ia berfitri. Dan yang kedua adalah kebahagiaan kelak di akhirat saat ia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala karena ia berpuasa dan Allah memberikan kebahagiaan kepadanya disebabkan puasanya. Allahu Akbar. Kembali kami ulang. Tidak berlebihan jika kita membenarkan ungkapan bahwa kita layak sebagai kaum mukminin di bulan Ramadan yang mulia ini tetap merasakan berbagai kebahagiaan sekalipun kita sedang menghadapi ujian berupa wabah corona. Berbahagialah meskipun kita berada dalam kondisi yang sulit. Kebahagiaan kita menjadi bertambah dengan pelaksanaan siyam di sepanjang bulan Ramadan ini. Kebahagiaan kita ada di dunia saat kita sedang berbuka atau berfitri, dan kebahagiaan yang kelak akan kita raih di akhirat biiznillah, dengan izin Allah, saat kita dipersilahkan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Teman-temanku, saudara-saudariku yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, di mana saja Anda berada, berbahagialah. Jangan murung, jangan berduka, jangan larut dalam kesedihan, kekhawatiran, kecemasan dengan berbagai gejolak yang terdampak dari wabah ini. Seorang mukmin selalu berada dalam dua keadaan. Saat ia mendapatkan kenikmatan, ia bersyukur. Saat ia mendapatkan ujian, cobaan, ia bersabar. Bersabar sekaligus akan berbahagia. Berbahagia menjalankan puasa dengan sebenar-benarnya sesuai tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita agar setiap yang kita ucapkan, setiap yang kita lakukan, setiap yang kita yakini di dalam hati akan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita melakukannya dengan benar. Ya Allah, anugerahkan kepada kami ilmu yang benar, ilmu yang lurus. Anugerahkan kepada kami kemudahan untuk beramal dengan ilmu tersebut. Tuntun kami untuk senantiasa berada di atas bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Ya Allah, kabulkan doa-doa kami. Ampuni dosa-dosa kami. Terimalah segenap amal ibadah kami. Tutuplah usia kami dengan husnul khatimah.
anugerahkan kepada kami kebahagiaan di alam kubur dan surga yang abadi di akhirat nanti. Allahumma amin. Ini yang dapat disampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.